Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan warta lisan GKI Gondomono Semarang Minggu 25 April 2021. Warta yang pertama, kebaktian Minggu. Kebaktian hari ini Minggu 25 April 2021 dilaksanakan secara onsite di gereja pukul 7 dan pukul 9 dan secara online mulai pukul 17 via daring atau internet dengan YouTube channel GKI Gondomono Semarang. Warta yang kedua, persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga dilaksanakan hari Kamis 29 April 2021 pukul 19 via daring atau internet dengan channel YouTube GKI Gondomono Semarang. Saudara dimohon untuk mengikutinya. Mari saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti kebaktian ini dengan bersaat teduh sejenak. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita awali kebaktian ini dengan pujian Ya Allah kasih-Mu besar, PKJ 212, kita pujikan 2 kali.
dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah yang menciptakan langit bumi dan yang setia memelihara hasil ciptaannya selama-lamanya. Amin. Cinta kasih Kristus beserta saudara dan beserta saudara juga. Saudara, mari kita mensyukuri keselamatan, kesetiaan, dan cinta kasih Kristus melalui Yohanes 3 ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita memanjatkan doa pengakuan dosa kita. Kita berdoa, saudaraku. Kami bersyukur ya Tuhan, di sepanjang kehidupan kami senantiasa mengalami kasih, mengalami kesetiaan-Mu, mengalami kehadiran-Mu di sepanjang kehidupan kami itu. Sehingga kami boleh kuat menjalani hidup, kami boleh mampu menyelesaikan pergumulan kehidupan kami dengan baik. Dan kami pun juga boleh mengalami kebahagiaan di sepanjang hidup kami. Tetapi kami mengakui ya Tuhan, kebahagiaan, kerukunan, dan keberhasilan kehidupan kami seringkali hilang dari kehidupan kami karena dosa dan pelanggaran yang kerap kali masih kami lakukan, yang kerap kali masih kami katakan di sepanjang hidup kami. Tuhan Yesus, agar kami mengalami kasih dan kesetiaan Tuhan lagi, agar kami mengalami kebahagiaan, kerukunan, dan keberhasilan lagi, perkenankanlah secara pribadi kami mengakui
dosa dan salah kami di hadapan-Mu secara pribadi. Tuhan, biarlah Engkau bersedia mengampuni dosa dan salah kami yang sudah dengan sungguh-sungguh kami akui di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa pengakuan dosa kami. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Dan saat ini mari dengan penuh sukacita kita menerima berita anugerah dari Tuhan yang akan saya baca dari Kolose pasal 3 ayat 13 sampai ayat 14. Demikian saudaraku. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, di tengah-tengah pergumulan, permasalahan, di tengah-tengah kekhawatiran yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami, dan juga mungkin terjadi dalam kehidupan orang-orang sekitar kami, mampukan kami untuk saling menguatkan, saling mendukung, saling membalakan dengan sikap saling mengasihi seorang dengan yang lain, sehingga kami boleh tetap kuat, dimampukan Tuhan melewati, menyelesaikan segala perkara di sepanjang kehidupan kami dengan baik. Dan kiranya firman Tuhan boleh kami baca, kami renungkan,
dan kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Dan firman-Mu itu juga boleh menguatkan kami, menuntun kami ke jalan yang benar, sehingga hidup kami akan lebih baik, lebih bahagia ketika firman Tuhan mampu kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Tuhan Yesus, nyatakan kehendak-Mu, kami siap mendengarkan, siap diubah, siap melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 11 sampai ayat 15. Demikian, saudaraku. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedang seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan, saudaraku. Berbahagialah kita yang senantiasa merenungkan dan melakukan sabda Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan tadi Tuhan menegaskan kepada kita bahwa Ia adalah seorang gembala yang baik, gembala yang senantiasa menggembalakan domba-dombanya dengan penuh cinta kasih. Saudaraku, cinta kasih dalam menggembalakan domba-dombanya itu diwujudkan Tuhan Yesus dengan cara yang pertama. Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kehidupan domba-dombanya. Selalu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya Tuhan Yesus selalu dekat dalam kehidupan domba-dombanya atau umatnya. Selalu ada waktu, selalu peduli, dan juga tidak pernah jauh. Artinya umatnya, domba-dombanya senantiasa ada di hati Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus pun juga merasa memiliki domba-dombanya, berpikir, merencanakan, dan bertindak semata-mata untuk kebaikan domba-dombanya. Sehingga saudaraku, ketika Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah kehidupan domba-dombanya, maka domba-dombanya merasa terdampingi dan tetap bersemangat di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Kemudian yang kedua, saudaraku, cinta kasih Tuhan Yesus pada domba-dombanya diwujudkan dengan cara mengenal setiap domba-dombanya. Tuhan itu sangat tahu kebutuhan domba-dombanya dan sangat tahu keadaan domba-dombanya. Tuhan itu senantiasa mencukupi segala kebutuhan domba-dombanya, membawa ke rumput yang hijau, ke air yang tenang, kata pemazmur, membalut yang terluka, menghibur yang susah, dan mencari yang terhilang. Saudaraku, sehingga domba-dombanya pun juga
hidup dalam keadaan yang aman, tentram, dan mencukupi segala kebutuhan hidupnya dari hari ke hari. Kemudian yang ketiga, saudara, cinta kasih Tuhan Yesus kepada domba-dombanya juga diwujudkan dengan melindungi domba-dombanya dan rela berkorban bagi domba-dombanya. Saudaraku, pada waktu itu seorang gembala harus tidur di pintu masuk kandang dari domba-dombanya. Ketika sore hari domba-dombanya dimasukkan ke kandang, kemudian sang gembala tidur di depan pintu, memastikan domba-dombanya dalam keadaan aman, terlindungi. Ketika ada binatang buas, maka sang gembala itulah yang melawan binatang buas itu dan memastikan bahwa binatang buas terkalahkan dan domba-dombanya tetap selamat. Saudara pun dikasih Tuhan, ketika kita mengalami Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kehidupan kita, Dia mengenal kita secara pribadi, mengetahui kebutuhan kita, mengetahui keadaan kita, mencukupi segala kebutuhan kita, menguatkan kita. Dan juga ketika kita semakin menyadari bahwa Tuhan melindungi dan mau berkorban bagi kita, maka kita pun akan mengalami kehidupan yang aman, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang damai dari hari ke hari. Saudaraku dikasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya di tengah-tengah jemaat GKI Podomoro ini. Tuhan Yesus pun juga ingin supaya kita saling mengembalakan seorang terhadap yang lain, mengembalakan dengan cinta kasih. Cinta kasih dalam saling mengembalakan itu bisa diwujudkan dengan menjalin hubungan yang baik, saling percaya, saling menguatkan, dan saling membangun seorang terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan Yesus, mari saudara, terhadap anggota keluarga kita, terhadap rekan-rekan seiman kita dan siapapun dalam kehidupan kita, kita sebenarnya bersedia ada di tengah-tengah kehidupan mereka, punya waktu untuk mereka, peduli kepada mereka, mempunyai hati dan mengerti keadaan mereka. Kita pun juga mau saling mengenal dan semakin mengenal, semakin mengerti keadaan, semakin mengerti kebutuhan orang lain, dan semakin mengerti kalau orang lain pun juga membutuhkan kita di dalam kehidupan mereka, sehingga kita pun juga boleh saling mendoakan seorang dengan yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mau ada untuk orang lain, kita saling mengenal orang lain, dan juga kita mau berkarya demi kebaikan orang lain, maka kehidupan yang aman, nyaman, dan damai itu sungguh-sungguh kita alami, kita rasakan, dan juga dialami, dirasakan orang-orang sekitar kita. Biarlah kita sungguh-sungguh dimampukan Tuhan untuk saling mengembalakan dengan cinta kasih saat hening bagi kita semua. Amin. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Bersama-sama marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan di sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita panjatkan doa-doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, biarlah cinta kasih boleh merukunkan, menguatkan, dan saling mendukung ketika kami lakukan, kami wujudkan di dalam kehidupan kami, baik di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah gereja atau jemaat GKI Gondomono ini, di tengah-tengah masyarakat di mana kami Tuhan tempatkan, dan juga dimanapun kami berada. Biarlah cinta kasih itu sungguh-sungguh menaungi kami, sehingga kami boleh kuat menjalani kehidupan kami dari hari ke hari. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk yang sakit. Biarlah cinta kasih Tuhan, cinta kasih kami boleh menguatkan mereka. Karya Tuhan boleh menyembuhkan yang sakit. Kami berdoa di gereja Tuhan GKI Gondomono, biarlah masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melayani dengan talenta yang Tuhan berikan kepada seluruh jemaat GKI Gondomono ini. Kami juga berdoa untuk kami sekeluarga, biarlah Tuhan juga hadir di tengah-tengah keluarga kami, cinta kasih terwujud di dalamnya, sehingga kerukunan, kebahagiaan, keberhasilan boleh sungguh-sungguh terus kami alami, kami rasakan di tengah-tengah keluarga kami. Berdoa untuk anak-anak yang sedang dan sudah menjalani ujian akhir sekolah. Biarlah mereka juga boleh mempersiapkan diri, boleh mengerjakan soal-soal dengan baik, dan mereka juga boleh mendapat nilai yang baik dan lulus dari sekolah, dan mereka nantinya juga boleh mendapatkan sekolah, tempat kuliah untuk meraih pendidikan yang lebih tinggi. Berdoa untuk anak-anak yang lain, biarlah mereka juga boleh belajar dan kuliah, khususnya yang masih online. Kami juga berdoa untuk keadaan kami ya Tuhan. Berdoa untuk beberapa saudara kami yang masih menderita karena bencana yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Biarlah bantuan, cinta kasih, doa-doa, dan kehadiran Tuhan boleh menguatkan mereka di dalam menjalani hidup dari hari ke hari. Tuhan, kami juga berdoa di proses vaksinasi supaya terus berjalan sehingga semakin banyak orang yang divaksin. Kami juga berdoa biarlah virus corona ini atau pandemi corona ini boleh semakin berkurang dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami dari pusat ke daerah. Biarlah mereka sungguh-sungguh dimampukan Tuhan untuk membuat kebijakan yang memajukan bangsa kami, membuat keputusan yang terbaik untuk menyelesaikan setiap pergumulan dan permasalahan di tengah-tengah bangsa kami, khususnya di kota Semarang ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, dengan penuh syukur mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan mendasari persembahan kita dengan membaca 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan,
dengan memperhiaskan kekudusan. Saudara sekalian, persembahan dapat saudara berikan melalui transfer ke rekening Bank Mandiri Semarang dengan nomor 135 00 00 998 995 atas nama GKI Gondomono Semarang, atau saudara dapat memberikan persembahan secara mandiri di dalam amplop dan bisa dititipkan ke TU pada jam kerja atau dimasukkan ke kotak persembahan di gereja. Marilah saudara dengan bersukacita kita berikan persembahan kita. Jemaat Tuhan dimohon untuk berdiri. Mari kita membawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah semesta alam, kami datang membawa persembahan. Terimalah Tuhan, berkatilah, sehingga kami semua boleh memakainya untuk pengabdian kami kepada Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
dengan saling mengasihi seorang terhadap yang lain. Terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Haleluya. Amin.